Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Halo. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2024. Tidak terasa cepat sekali waktu berlalu. Saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu tidak mau melewatkan minggu ini begitu saja dengan percuma gitu ya. Pagi hari ini kita semua mau mengalami lawatan Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kalau mau mengalami lawatan Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Mari sambut Dia masuk di dalam hidupmu pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan atau kehebatan kami. Kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah dan kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan pada pagi hari ini melingkupi, menjamah setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk lebih lagi Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Glory haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang
Engkau merawat setiap kami Tuhan. Terima kasih, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Yesus yang dahsyat. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Yang pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Siapa yang gak merasakan kebaikan Tuhan? Ada? Oh, ibu gak merasakan kebaikan Tuhan. Gak fokus berarti ya. Semua kita sepanjang tahun ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Termasuklah baginya
Yang gak punya teman, ayo cari teman. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, seperti yang di awal tadi saya katakan, tahun ini berlalu dengan begitu cepat sekali ya Bapak Ibu. Saya sharing sama hambanya Mbak Marla, cepet banget ya tahun ini berlalu. Gak terasa kita udah sampai lagi di akhir tahun 2024. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal, kita sudah merayakan Natal kembali gitu. Cepat sekali waktu berlalu. Dunia berubah, mungkin orang-orang di sekitar kita juga berubah Bapak Ibu, tapi percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dia Allah kita yang penuh kasih, kasih-Nya tak berubah bagi setiap kita. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Haleluya, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang tak berubah. Kaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Glory. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Engkau selalu baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dilakukan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau baik ya Tuhan Yesus. Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semuanya lebih menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita menjumpai Allah kita di dalam kasih Yesus Kristus secara pribadi. Nikmati persekutuan yang lebih dekat lagi dengannya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kami masuk ruang kudus-Mu. Mari Bapak Ibu membuka hati pagi hari ini. Berikan pujian yang terbaik buat Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Buka hati dan mulai menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Glory. Amen Jesus. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik buat Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa di surga, buat kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang terus melimpahkan kasih setia-Nya, yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini karena anugerah-Mu. Kami telah sembuh dari setiap penyakit kami. Kami telah pulih dari setiap persoalan kami ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Biar kiranya seluruh umat-Mu akan senantiasa meninggikan Engkau. Karena Engkau ada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan terlebih kami menikmati hadirat-Mu. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh mengurapi kami dan memberkati kami. Roh Kudus menolong kami, membuka hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini benar-benar memberikan sebuah terobosan atas hidup kami. Pasti kami diberkati dengan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua. Ada yang belum salaman? Kita akan salaman dulu ya semuanya ya, mungkin paling sedikit ada 50 orang, jadi kita akan pakai waktu pagi hari ini bisa banyak salaman dulu. Silakan Bapak Ibu bisa bersalaman karena ini berkenaan dengan tema kita ya, firman Tuhan pagi hari ini. Sudah Bapak Ibu, saya bilang 50 orang itu maksudnya semuanya harus disalami. Kalau ada yang belum disalami bisa ngomong dengan saya, angkat tangan. Siapa yang belum disalami? Oh, ada yang belum disalami. Tolong bisa kasih salam yang depan ini. Ya, karena dia belum disalami Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ya seperti tadi disampaikan di awal ya, sepertinya waktu ini berjalan sangat cepat sekali ya. Dulu anak-anak kita masih kecil, karena kita kasih makan tiap hari tambah gede ya. Dan perkembangannya kayaknya cepat sekali. Waktu juga cepat sekali ya. Anak kami Yuda pun juga enggak terasa sudah 1 semester. Padahal baru kemarin saya antar ke Palangka. Moro-moro sudah pulang dan mengatakan, yes sudah 1 semester. Sebentar lagi aku punya adik tingkat. Wes kayak bangga sekali, baru kuliah. Ya terasa cepat Bapak Ibu ya hari-hari ini. Kalau saya mengutip kemarin diingatkan dari seorang hamba Tuhan mengatakan memang dipercepat waktu ini ya. Supaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya itu semakin banyak yang diselamatkan. Kalau diperlambat-lambat, nanti banyak anak Tuhan yang menjerit-jerit dan mereka akhirnya tidak bisa sampai di garis akhir. Jadi waktunya dipercepat sekali. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2024 dan kita akan masuk tahun 2025. Kita percaya tahun depan akan semakin lebih baik. Amin. Katakan kanan kiri, akan lebih baik tahun depan. Nah, sekarang dibalik, tahun depan akan lebih baik. Pak, apanya yang dibalik sih? Sepertinya tadi dibalik, tapi enggak ya. Ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya bukan teladan kasih, tapi karena ini posisinya di depan, jadi ini yang kebaca dulu. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang hidup dalam kasih Allah. Hidup dalam kasih Allah. Minggu lalu ya saya menyampaikan belajar tentang teladan yang Allah berikan kepada setiap orang-orang Kristen melalui Yesus Kristus. Ada 3 hal teladan kasih yang ditinggalkan, yang diteladankan buat kita semua. Masih ingat enggak ada 3 hal? Kasih yang seperti apa? Jangan berpikir, enggak ada hadiahnya Pak, saya enggak mau jawab. Ya, enggak Bapak Ibu, kita akan selalu semangat ya. Teladan yang pertama yang Yesus ya ajarkan tentang kasih, bukan kasih dunia, tapi kasih Yesus. Masih ingat enggak? Yang pertama apa? Ya, baru 1 minggu. Kalau lupa, tahun depan saya akan sampaikan khotbah lagi ini. Ada yang ingat enggak? Ini benar-benar ingat, lupa atau
inget tapi malu. Ya? Siapa yang ngomong? Kok gak kelihatan orangnya ini? Siapa ya? Lah ibu pincet di bawah, saya nggak lihat, cari di mana, jongkok. Apa? Kasih pilih ya. Salah ya Bu ya. Bukan kasih pilih ya. Saya tidak pernah mengajarkan, ayo kita kejar kasih pilihan, tidak pernah loh Bu. Tapi kasih apa? Agape. Ya kan? Ketawa dia menyadari kesalahannya. Tidak apa-apa Bu, kita belajar bersama-sama ya. Ya, yang pertama ada teladan kasih yang Yesus pernah ajarkan, yaitu kasih itu harus memiliki apa? Daya tahan. Ya, kita disakiti tetap mengasihi. Kita dibenci tetap mengasihi, kita diperlakukan adil tetap kita mengasihi. Daya tahan ya. Tidak hanya cuma hari Minggu aku mengasihimu agape, tapi besok Senin sudah storge, sudah pilia. Ya bukan seperti itu, tapi tetap kasih agape. Ada amin. Ya. Yang kedua, kasih real yang nyata, bukan hanya sekedar omongan. Ya, Yesus mengajarkan soal kasih, tapi Yesus sendiri pun mempraktekkan. Ya, jadi kasih itu harus nyata, bukan sekedar omongan. Coba katakan kanan kiri, kasih jangan sekedar omongan. Ya, harus apa Bapak Ibu? Kelihatan, dilakukan. Katakan amin. Kasih senyum dulu dong, kanan kiri dulu. Ya kok saya dilihatin kayaknya kayak cemberut, saya takut loh Bapak Ibu. Coba senyum dulu ya. Kasih itu harus nyata. Yang ketiga, kasih agape. Ya Ibu pincet tadi agak sedikit meleset. Ya melesetnya agak jauh tapi sih. Ya. Kasih yang agape. Nah sekarang kita mau belajar kasih Allah, tinggal di dalam kasih Allah. Ada beberapa alasan ya yang akan saya berikan pada pagi hari ini, kenapa kita harus hidup di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah, kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi kasih ini sudah identik lah, identitas orang percaya, orang Kristen. Ya, ini salah satunya. Tapi ada beberapa hal lagi ya, alasan kenapa kita harus hidup di dalam kasihnya Allah, tidak di dalam kasihnya dunia. Katakan kanan kiri, kasih Allah bukan kasih dunia. Ya, kita nanti akan mengerti kok bedanya sangat jauh sekali kasih dunia dengan kasih Allah. Nah hari ini saya mengajak kita semuanya hidup di dalam kasih Allah, bukan kasihnya dunia. Alasan yang pertama, kita hidup dalam kasih Allah itu sebagai bukti bahwa kita sudah lahir baru dan benar-benar mengenal Dia. Bukan hanya pengakuan diri kita sendiri, ya, tetapi benar-benar ada praktek yang itu akhirnya membawa kita itu mengenal Allah kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Yang belakang kelihatan? Bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 ya. Tapi kita baca ayat 7 sampai 8 ini. Kira-kira kita mengasihi ini himbauan atau sebuah kewajiban, perintah? Siapa yang mengatakan, Pak ayat ini nadanya itu seperti himbauan Pak? Siapa yang mengatakan ayat ini himbauan? Artinya himbauan itu ya dilakukan alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ataukah ini sebuah perintah? Siapa yang mengatakan perintah? Bisa angkat tangan. Saya ingin tahu bahwa Bapak Ibu masih konsentrasi dan nyawanya masih ada. Oke, perintah ya. Wajib artinya, benar ya? Kalau namanya wajib, perintah ini dilakukan enggak?
seharusnya sih dilakukan. Bukan seharusnya sih ya. Harus, ya benar ya. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wajib Bapak Ibu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Wah tapi Pak, kalau kasihnya agape yang tanpa pamrih, ya. Kemarin kita belajar ada Alkitab menyebutkan ada tipe 4 kasih, ya. Tapi yang kita kejar bukan yang 3 ini, tapi yang bawah. Kasih agape, kasih yang tidak ada pamrih, kasih yang dilakukan bukan karena emosi, tapi melakukannya tulus. Kenal nggak kenal, aku tetap mengasihi engkau. Disakiti terus, aku tetap mengampunimu. Ya, ini kasih yang agape, kasih yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Mungkin kita mengatakan, Pak itu berat sekali. Itu kan bagian para pelayan Pak, itu bagian Bapak Pendeta, silakan kalau saya enggak. Bapak Ibu kita kembali kepada ayat tadi, kita sudah setuju bahwa ini sebuah kewajiban. Perintah harus dilaksanakan, amin. Kalau kita enggak melaksanakan bagaimana? Kalau kita enggak melakukan? Halo? Kalau kita enggak melakukan bagaimana? Katanya tadi ini kewajiban. Kalau enggak dilakukan apa ya Bapak Ibu yang terjadi? Ya tetap harus belajar mengasihi. Harus lebih kasih lagi. Ya, Pak aku enggak mau deh Pak, berat. Tetap kita kejar, jangan berhenti Bapak Ibu. Karena memang ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Sama halnya Bapak Ibu, minta maaf. Anak kita sekolah, bayar, itu himbauan atau kewajiban bayar sekolah? Siapa yang mengatakan himbauan? Himbauan Pak, jadi seingat saya lah Pak, kalau saya mau bayar saya ingat saya, kalau saya punya duit loh, enak-enak, pokoknya sesuka saya lah. Saya rasa enggak, itu kewajiban. Tapi berapa saya enggak punya uang, ya itu resikonya. Mau sekolah harus bayar, benar ya? Kalau seandainya, ya sekolah harus ngerti dong, ini kan lagi sepi jualan, masa suruh bayar terus tiap bulan. Masa enggak ada perasaan. Ya kan lucu Bapak Ibu, yang sekolah siapa? Itu kan kewajiban, jadi berat nggak berat, sekolah nggak mau tahu Bapak Ibu. Tetap itu kewajiban harus bayar. Nah demikian juga soal kasih. Kita tadi sudah sepakat, Pak kasih, Pak mengasihi itu kewajiban. Saya tidak menghakimi, ini firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian, jadi seberat apapun yang belum mengasihi, bagaimana? Dilepaskan, udah Pak, saya nggak mau mengasihi. Tidak Bapak Ibu, tetap kita kejar, berjuang meskipun berat, meskipun itu mahal harganya. Kita harus tetap mengasihi, amin. Karena firman Tuhan jelas di sini. Barang siapa tidak mengasihi, apa Bapak Ibu? Tidak mengenal Allah. Mungkin kalau ini dalam terjemahan saya, kalau kita nggak mengenal Allah, meskipun kita Kristen, kita tiap minggu ke gereja, minta maaf surga pintunya tertutup. Lah nggak mengenal Allah ya? Yang bisa menerima keselamatan itu ada orang-orang percaya yang mengenal Dia. Bagaimana caranya saya bisa mengenal Dia, tinggal di dalam Dia? Hiduplah di dalam kasih Allah. Amin. Kasih yang seperti apa Pak Pendeta? Kasih agape. Pak tapi saya Pak masih storge, tetaplah berjuang. Ayo kita berjuang bersama-sama sampai target kita kemana? Kasih agape. Saya percaya kita mungkin belum levelnya sampai sini. Ya kadang-kadang sih bisa agape, tapi belum konsisten. Siapa yang sudah konsisten kasih agape? Belum ada kan? Siapa yang belum konsisten? Ya, isi saya dan beberapa yang lainnya di mana ini? Ayo kita belajar untuk mengarahnya ke sini. Kita belajar bersama-sama. Setuju ya? Katakan kanan kiri, belajar bersama-sama. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, penuh pengorbanan, dan ini kekal atau abadi. Beberapa karakteristik kasih agape ini, ciri-cirinya kasih agape yang seperti apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Ada makanan banyak. Halo,
Ada apa? Ada makanan banyak, apa yang kita lakukan? Dibagi. Dibaginya adil atau tidak adil? Adil. Kalau ada makanan banyak, kita lapar, anak kita lapar, ayo sikat dulu. Makan sampai kenyang. Yang belakang gimana? Udah nanti aja, sikat dulu. Itu kasih agape apa tidak? Itu kasih agape apa tidak? Ya. Ibadah perayaan kemarin puji Tuhan, ya kita berusaha memberikan yang terbaik, semuanya kebagian dibagi rata, ya sisanya. Dan kita sengaja kemarin beli tempat untuk membagi itu serempak. Ya Saudari Nina disuruh beli yang ukuran segini. Supaya apa? Kita mau menunjukkan kasih agape. Bapak Gembala tidak ukurannya gede, enggak dapat baskom. Enggak, sama. Bapak Gembala pun juga dapatnya segini kemarin. Benar ya Bu Pendeta? Ibu Pendeta ini Bapak Pendeta. Ya kami suami istri soalnya kan. Sama. Mas Paulus pun yang di sini juga sama enggak? Sama, bagi adil. Nah kalau yang gede-gede itu Bapak Ibu, yang bawahnya gede-gede, nah ini kita mau belajar. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya kita boleh bawa banyak kalau seandainya memang sisanya, aduh daripada dibuang dibawa pulang aja enggak apa-apa. Tidak didasarkan pada perasaan atau emosi, kemarin sudah ya. Terus kemudian tipe kasih agape itu tidak mengharapkan imbalan. Saya oke deh, saya akan memberkati gereja, tapi balasannya apa gereja terhadap saya? Oh jangan lihat seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memberkati gereja, pandang Tuhan Yesus saja. Amin. Jangan pandang Bapak Pendetanya, jangan pandang yang lain. Soal memberi urusan kita dengan Tuhan. Ya, gereja ini memang tidak sempurna. Kalau kita mau memberkati, jangan pandang manusia, jangan pandang Bapak Gembala. Mungkin Bapak seringkali kesinggung firman Tuhan, malas memberkati, untuk apa? Bapak Pendeta tiap minggu nyinggung saya. Saya nggak dapat apa-apa. Kalau seandainya gereja ini memberikan sesuatu pada saya akan memberkati. Enggak Bapak Ibu. Kasih agape, saya terima imbalan atau tidak terima imbalan, saya mau tetap memberi karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Saya mengasihi tubuh Kristus. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus hidup di dalam kasihnya Tuhan, bukan kasihnya dunia. Hidup kita akan semakin sempurna oleh karena kasih Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita dan kasihnya nyata dengan sempurna melalui kita. Saya mau mau uraikan ini, mungkin saya terbatas ya dalam menyampaikan kasih Allah. Kami hidup mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kenapa banyak orang Kristen yang mereka, aduh kok rasanya kok kering. Kenapa kok saya nggak bahagia, saya nggak menikmati hidup bersama keluarga. Kenapa kok saya nggak bisa menikmati hasil jerih lelah saya. Pokoknya hidup ini terasa kok hampa. Apa yang terjadi dengan itu Bapak Ibu? Yang mungkin kita belum menerapkan hidup di dalam kasih Allah. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita hidup di dalam kasih Allah, teladan kasih Allah, bukan kasihnya dunia. Kasih Allah yang sempurna itu akan terjadi dalam hidup kita dan kita akan menjadi orang yang hidup ini penuh dengan kasih Allah. Kebahagiaan, keluarga kecil, sederhana tapi rasanya berlimpah-limpah ucapan syukur. Meskipun belum punya roda 4, roda 3, tapi kemana-mana senyum terus Bapak Ibu. Makan enggak selalu makan daging tapi happy-nya luar biasa. Hati ini berlimpah syukur selalu, kalau ibadah semangat lompat-lompat. Meskipun dalam kekurangan tapi suka membantu orang lain, suka memberkati pekerjaan Tuhan. Kenapa ada orang yang seperti itu sementara ada yang secara materi berkatnya melimpah tapi merasa kurang terus. Enggak pernah happy bisa menikmati berkat daripada Tuhan karena belum tinggal di dalam kasih Tuhan. Tapi ada orang yang sederhana, selalu tersenyum. Meskipun dompetnya mungkin tinggal 2.000 tapi rasanya happy. Wah, nyanyi pun
bersukacita. Tadi nyanyi apa tadi yang pertama? Masuk gerbangnya bersyukur. Oh yes, dengan penuh puji. 2.000 saja. Tapi ada orang yang dompetnya ada 1 juta sampai tebel dompetnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh puji. Ya katanya sih. Gak ada damai. Itu terjadi. Saya bisa ngomong ini karena saya pernah ngalami. Jauh dari kasih Allah rasanya hampa meskipun pergi ke gereja naiknya setir bulat, bukan setir lurus. Tapi rasanya hampa. Ini baru connect. Baru connect dia Bapak Ibu. Rasanya hampa Bapak Ibu. Saya pernah mengalami itu, merasakan itu. Karena saya egois. Ya, udahlah pokoknya demi kami. Kami kehilangan sukacita, kami kehilangan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kami. Kalau Bapak Ibu benar-benar tadi istri saya katakan hidup ini semakin singkat ya, semakin cepat. Maka kita isi hari-hari ini dengan lebih bermakna. Hiduplah kasih di dalam kasih Allah. Amin. Supaya kasih Allah yang sempurna itu benar-benar kita alami. Jadi kesederhanaan hidup kita itu tidak akan kita akan kehilangan sukacita daripada Tuhan. Jadi yang kedua, hidup kita semakin sempurna oleh karena kasih Allah. Kasih Allah akan melenyapkan ketakutan. Lebih lagi Bapak Ibu saya masuk ke dalam lagi. Kenapa? Kok bisa dikatakan bahwa hidup dalam kasih Allah, kasihnya itu akan sempurna dalam hidup kita. Karena ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita akan dilenyapkan dari rasa ketakutan. Saya mau tanya Bapak Ibu hari ini, siapa yang takut kalau hari ini Tuhan panggil? Siapa yang siap kalau hari ini Tuhan panggil? Wah, selalu Bapak Totok deh, selalu Bapak Totok. Yang di depan ini bagaimana? Pak Rudi belum siap. Oh siap ya. Siapa yang siap dan yakin masuk surga? Hari ini kalau Tuhan, siapa ya? Ini ibaratnya ya, Tuhan ngomong, oke anak-anakku, jemaat GPPK Siloam, saya akan membuka kloter pertama. Kloter pertama yang akan pulang ke surga. Oke, 1. Siapa? Siap? Totok. Bapak Theo? Oke siap? Siap. Ini beneran Pak? Bener Om ya. Ada orang yang takut. Orang Kristen takut pada suatu gereja. Terus kalau ditanya lebih parah lagi, kemana nanti kalau mati? Itu urusan Tuhan deh Pak. Mau dibawa kemana? Terserah. Ya, ngeri loh Bapak Ibu. Jangan buat main-main. Surga dan neraka itu beda jauh. Itu kekal. Jangan main-main Bapak Ibu, pilihan ketika kita masih hidup. Amin. Jadi kita mau masuk surga atau di neraka itu pilihan waktu kita hidup. Jangan buat main-main, kok enteng sekali. Ya terserah Tuhan lah Pak, lah gimana wong dia Tuhan kok. Ya enggak, kita udah dikasih pilihan. Kalau kita mau benar-benar masuk surga ya tinggallah di dalam kasih Allah. Amin. Karena kasih Allah akan menyempurnakan hidup kita, dijauhkan dari ketakutan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 4:17, tidak akan khawatir lagi, kita pasti akan masuk surga. Kenapa ada orang Kristen yang tidak yakin? Karena merasa takut terus Bapak Ibu. Dia kayaknya, waduh Pak, ya insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat 17, waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin nyata dan sempurna di antara kita. Dengan begitu apa? Kita tidak akan takut lagi akan hari pengadilan. Kita nggak akan diadili Bapak Ibu. Di sini ada meja pengadilan, nih ruangan khusus pengadilan. Kamu anak Tuhan yang mengasihi aku, kamu yang tinggal dalam kasih Allah, ayo lewat pintu samping, langsung ke surga. Tidak perlu takut lagi. Pengadilan, karena terbukti bahwa kita sudah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Bila kasih dari Allah itu ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan takut lagi pada hukuman Allah. Karena kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Wah, luar biasa. Siapapun yang takut diadili oleh Allah berarti masih menganggap dirinya layak dihukum. Orang yang takut akan hukuman belum mengalami kasih Allah yang sempurna.
Jadi mari Bapak Ibu kita berusaha tinggal di dalam kasih Allah, kasih yang agape, kasih yang memiliki daya tahan, ya kasih yang real, kasih yang nyata, kasih yang bukan pura-pura. Yang kedua, kenapa kita tinggal di dalam kasih Allah? Maka kita akan hidup menikmati ya kasih yang sempurna dari Allah. Yang pertama, kasih dari Allah akan melenyapkan ketakutan. Yang kedua, kasih dari Allah akan memampukan kita hidup berdamai dengan orang lain. Ada orang yang sulit untuk hidup berdamai dengan orang lain. Ada orang yang sulit untuk mengampuni orang lain. Kesalahan orang lain itu terus disimpan sampai akhirnya dia benar-benar menjaga jarak pada orang itu. Kasih dari Allah akan memampukan kita hidup berdamai dengan orang lain. Dimampukan mengampuni kesalahan. Ya sudahlah, orang itu pernah berbuat kesalahan, ya sudahlah. Orang kan bisa kepleset ya, dan kita juga percaya orang itu pasti bisa berubah. Amin. Coba kasih salam kanan kiri, aku berdamai dengan Anda. Loh Pak, memangnya aku musuhan kok sama kamu? Enggak, ini antisipasi. Kalau memang beneran kan puji Tuhan, sudah berdamai, ya kan? Aku sudah berdamai, sekali lagi, aku damai loh, aku kawanmu, aku bestimu. Kasih salam Bapak Ibu, ya. Supaya tempat ini tidak ada pagar-pagar kotak-kotak, ya ini kelompok ini, enggak ada, memang dari awal tidak ada. Tapi saya menjaga, kayaknya sudah, kalau ada yang mulai membangun, ada bangunan kotak-kotak, saya akan robohkan itu. Di gereja tidak ada tembok-tembok pemisah, katakan amin. Kanan kiri katakan salaman, jangan membangun tembok pemisah. Kalau ketahuan dirobohkan Bapak Gembala. Ya kita satu saudara, kita harus hidup penuh dengan damai. Pak tapi berat Pak, saya sudah dikecewakan. Saya sudah benar-benar hidup saya hancur gara-gara orang itu. Berusahalah untuk hidup dalam kasih karena itu kewajiban. Harus dilakukan, sakit sesakit apapun, minta tolong Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memampukan kita, amin. Sehingga kita bersih. Memangnya yang pernah disakiti Anda saja. Saya sering Bapak Ibu. Sakitnya, waduh babak belur semua. Sudah melakukan yang terbaik, masih dicurigai. Ya sakit benar-benar. Tapi yang enggak mempan, saya enggak ada tempat parkir untuk sakit hati di ruangan hidup saya. Jadi yang namanya sakit hati, kecewa, lewat aja. Rest areanya hanya 1 menit. Sehingga sebentar kencing pergi. Saya enggak mau membangun sebuah rest area yang besar supaya sakit hati itu nempel hidup saya. Bahkan saya izinkan nginep. Saya katakan tidak bisa. Harus selesai. Kencing, sudah kencing, pergi. Kan kanan kiri. Aku enggak mau bangun rest area untuk kekecewaan. Jangan sampai rugi kalau kita membangun rest area gede-gede. Pak, rest area apa sih Pak? Tempat parkir untuk istirahat loh. Kalau Bapak Ibu sedang pergi keluar kota ya, ke Palangkaraya, kan ada rest area ya. Daerah mana itu? Parenggian. Kerengpangi. Itu kan orang bisa istirahat di situ berjam-jam, bahkan nginep di situ. Jangan Bapak Ibu menyediakan hati untuk kekecewaan sampai ingin, ayo silakan nginep, sakit hati, kecewa, ini bertahun-tahun nggak apa-apa sampai aku ini akar pahit. Rugi Bapak Ibu. Segera tutup rest area. Katakan kanan kiri, tutup rest area. Setuju ya? Amin ya? Tidak ada untungnya loh Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita ini hidup berdamai, waduh, berkat Tuhan itu akan tercurah. Amin. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tidak kelihatan. Buka Alkitabnya masing-masing. Makanya kalau hari Minggu harus bawa Alkitab. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hitungan pertama. Nah, ya baru buka-buka. Iya, Pak, simpen Pak. Aduh, loading lemot Pak, handphone saya lemot Pak. Makanya pakai yang konvensional. Kayak saya ini loh, pakai yang tab. Sudah ya? 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan, bukan dengan permusuhan, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan apa? Kebencian, tapi dengan apa? Rukun. Salaman lagi kanan kiri, ayo rukun. Biar banyak salaman pagi ini. Harus rukun. Kita mau praktekkan ke Bapak Ibu, ya jangan hanya kasih orang Kristen, kasih hanya nempel di sini tapi nggak ada geraknya loh. Hari ini saya mau pengen Bapak Ibu mulai dari hal kecil ya di sini dulu lah. Ayo kita mulai praktekkan itu, hidup rukun. Kalau kumpul-kumpul, habis makan nanti ya menikmati snack, ngumpul-ngumpul itu ngumpul ngomongin yang baik, saling memuji, saling menguatkan, amin. Bukan ngumpul mojok-mojok, dia loh pakai baju masuk enggak sepadan, masa atasnya merah, bawahnya putih, bendera kali ya, bawa. Kita kumpul, kita sedang diskusi firman Tuhan, amin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kita kumpul-kumpul itu karena kita kumpul rukun ya, atau kita sedang berbagi, besok minggu kita bikin basar yuk ya, itu kayaknya kasihan deh, 1 minggu belum makan. Ya kita kasih deh berkatnya ini, kita bagi yuk, kita kasih sembako, itu bagus Bapak Ibu ya. Jadi tidak ngomongin sesuatu yang negatif, ya akhirnya terjadi perpecahan. Meskipun terjadi di beberapa tempat ya sangat miris ya. Kasih yang harusnya itu menjadi identitas orang Kristen hanya sebagai slogan saja. Tapi hari ini kita mau belajar mempraktekkan hidup di dalam kasih Allah yang nyata. Ada amin. Ayat terakhir. Belum selesai tadi. Terima kasih. Nah, ayat 2. 1, 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggutnya Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau tanya dari ayat ini, Allah itu memerintahkan berkat ke tempat yang mana? Tempat yang rukun atau tempat yang tidak rukun? Yang rukun. Berkat itu bisa diperintahkan Allah loh. Makanya jangan suka hidup itu dalam kebencian, dalam permusuhan. Berkat yang harusnya jatahnya turun ke rumah saudara, Tuhan ngomong apa? Jangan turun ke situ, ini sedang bermasalah. Ayo berkat, kamu datang. Aku perintahkan kepada bapak itu, ibu itu yang suka hidupnya rukun. Itu artinya seperti itu. Bapak, ibu mau berkatnya Tuhan? Berkat itu diperintahkan Tuhan, hiduplah dalam kasih, hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan kasih Allah. Yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, terjemahan sederhana Indonesia. Tak seorang pun pernah melihat Allah, namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita. Dan kasihnya nyata dengan sempurna melalui kita. Tanpa hidup di dalam kasih Allah, kita tidak akan pernah bersatu dengan Allah dan jauh dari kasihnya yang sempurna. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita. Ya, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2024. Waktu begitu cepat, mari kita isi hari-hari ini ya, yang sangat singkat, yang sangat pendek ini dengan kehidupan yang lebih bermakna lagi, yaitu mengasihi sesama kita, mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati kita. Kesimpulannya, beberapa alasan hidup dalam kasih Allah ya, versi 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Yaitu sebagai alasan pertama, itu sebagai bukti kelahiran baru dan mengenal Dia. Yang kedua, alasannya itu sebagai hidup yang semakin sempurna oleh karena kasih Allah, di mana kita akan dijauhkan ya dari rasa ketakutan karena kita sudah bersatu dengan Allah. Jadi hidup kita akan terbebas dari pengadilan, dari penghukuman Allah. Yang kedua, yang B, kasih dari Allah akan memampukan kita hidup berdamai dengan orang lain.
Itulah yang menyebabkan hidup kita akan semakin sempurna karena kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan penuh kasih kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Engkau sungguh baik Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan gerakkan saya, semua tutup mata. Jikalau masih ada Bapak Ibu yang melekat hati yang belum bisa mengasihi atau belum mengampuni orang lain, yang itu pernah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Semuanya bisa tutup mata. Tidak ada yang melihat selain saya dan selain Tuhan Yesus. Saya akan bantu di dalam doa supaya Bapak Ibu benar-benar akan hidup menikmati kasih Allah yang sempurna. Jikalau masih ada hari ini engkau sakit hati karena orang tua, sakit hati mungkin teman hidup, sakit hati rekan kerja, sakit hati ya dengan orang yang mungkin Bapak Ibu itu sudah sangat dekat sekali. Dan sampai hari ini ketika teringat akan orang itu, timbul rasa benci, rasa ingin balas dendam dan sebagainya. Belum bisa melupakan. Jikalau ada Bapak Ibu bisa mengangkat tangan. Jangan ditahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang melihat. Semuanya tutup mata. Berdoa, ini urusan pribadi dengan Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan terima kasih Bapak Ibu yang mau terbuka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya akan berdoa secara khusus terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang masih punya akar kepahitan, yang belum bisa lepas pagi hari ini. Biarlah kiranya pagi hari Tuhan tolong, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Menutup tempat untuk menampung kepahitan itu dihancurkan. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, Kau melihat untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Mereka terikat selama ini Tuhan, belum bisa melepaskan tentang pengampunan. Karena sakit hati, karena pernah dikecewakan, terluka. Dan itu menghalangi berkat Tuhan secara sempurna mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang telah mengangkat tangan. Baik yang ada di gereja ini ataupun yang sedang menyaksikan siaran langsung khotbah ini Tuhan. Dengan kuasa Anak Allah, Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini engkau dibebaskan. Hari ini tempat-tempat menyimpan kebencian dihancurkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, engkau menerima tempat yang baru untuk mengasihi, tempat untuk lebih banyak menampung pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Hari ini engkau sudah sembuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan engkau. Tuhan melepaskan engkau. Di dalam nama Yesus, kasih Allah begitu besar. Terima kasih Allah. Ampuni orang-orang yang sudah menghancurkan hidup saudara. Tidak ada untungnya, justru itu akan menjadi penghalang bagi Bapak Ibu untuk menerima kebaikan Allah. Jangan diungkit lagi, karena hari ini Tuhan sudah mengintervensi hidupmu, supaya hidupmu bebas daripada kepahitan, daripada sikap yang sulit untuk mengampuni. Hari ini berkati orang-orang yang sudah pernah mengecewakan engkau. Saya memberikan waktu saat ini, sebut nama orang-orang yang sudah pernah mengecewakan engkau dan melepaskan berkat atas itu. Saya persilakan Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan supaya engkau terbebas dari ikatan kuasa kegelapan yang tidak bisa mengampuni atau sakit hati. Sebut namanya dan katakan, aku memberkati engkau. Sebut namanya di dalam doa. Saya persilakan Bapak Ibu bisa berdoa di dalam hati secara masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu telah memberkati, melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah mengecewakan mereka, melukai hati mereka. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Yes, terus lepaskan pengampunan. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Yes, lepaskan. Berkati orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara. Berkati orang-orang yang sudah menyakiti saudara, menghancurkan hidup saudara. Lepaskan berkat bagi mereka. Engkau akan sembuh, engkau akan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih. Tuhan memulihkan-Mu. Dan terimalah berkat terbaik daripada Allah. Kasih Allah yang sempurna.
itu akan tinggal di dalam hidupmu. Hati yang sudah terkoyak, hati yang sudah tersayat, yang tersakiti selama ini, bahkan hati yang sudah mulai busuk, Tuhan gantikan hati yang baru, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang menerima berkat daripada Tuhan. Engkau sudah sembuh pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan kuasa Roh Kudus-Mu terus melawat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami kembalikan segala kehormatan, pujian bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya merasakan bahwa pagi hari ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu hadir dan menerima kebenaran firman Tuhan. Itu adalah salah satu bukti Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti yang kantong merah kita peruntukkan untuk keluarga Ibu Sinambela yang sedang berduka pada hari ini ya. Yang bertugas saya persilahkan. Mas Paulus. Kita hanya dalam Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kau mau memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat isi hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jemaat-Mu dimampukan untuk hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Jemaat-Mu dimampukan untuk dapat hidup mengampuni, untuk hidup di dalam
hidup rukun Tuhan, sehingga setiap berkat-berkat yang Kau janjikan boleh diterima dengan sempurna oleh seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini juga Tuhan kami menyerahkan buat setiap persembahan yang sudah umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Kiranya setiap persembahan ini Tuhan boleh Engkau sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Dan setiap pemberian kami Tuhan bukan untuk kemuliaan kami Tuhan, tapi biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap pemberian kami boleh berkenan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus Tuhan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan kami kembali menyerahkan berdoa buat Ibu Sinambela sekeluarga yang saat ini hamba-Mu sedang berduka karena kehilangan mama terkasih. Biarlah kiranya sukacita penghiburan dari Allah boleh Engkau curahkan bagi kehidupan Ibu Sinambela sekeluarga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena sudah menyertai perjalanan hamba-Mu dari Sampit ke kampung halaman. Biarlah kiranya semuanya Tuhan boleh turut campur tangan, semuanya boleh berjalan lancar. Jikalau beberapa hari ini Tuhan mungkin ada rencana pemakaman orang tua dari Ibu Sinambela, Tuhan pun boleh turut memberkati, semuanya boleh dilancarkan, semuanya boleh Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan setiap keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang daripada Engkau. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami menyerahkan buat hamba-Mu Bapak Suhardi sekeluarga yang mereka dalam perjalanan pulang kampung. Tuhan pun boleh menyertai perjalanan hamba-Mu, tibakan di kampung halaman dengan selamat, ada kurang suatu apapun Tuhan. Kau jauhkan dari segala macam kecelakaan maut, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hamba-Mu Bapak Suhardi sekeluarga boleh menikmati liburan bersama keluarga terkasih. Terima kasih Tuhan. Tak lupa pada pagi hari ini juga kami berdoa buat anak kami Alvaro Tuhan, yang kalau kami mendengar Tuhan amandelnya pada saat ini mengalami pembengkakan, pembesaran Tuhan, dan harus dilakukan tindakan operasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menolak Tuhan roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, roh-roh yang akan menghalangi Alvaro untuk terus datang kepada Tuhan. Sakit penyakitnya saat ini kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan memberkati buat kesehatan Alvaro. Tuhan sekiranya Tuhan berkenan, kami mau menolak meja operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kesembuhan ilahi yang Kau berikan dalam kehidupannya. Tapi sekiranya Engkau mengizinkan Alvaro harus operasi, biarlah semuanya Tuhan turut campur tangan. Tuhan tolong para dokter yang akan menangani operasinya nanti tanggal 28 Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tubuh yang kuat bagi Alvaro Tuhan. Kami masih merindukan ada mujizat yang akan Kau nyatakan bagi Alvaro Tuhan, sehingga Alvaro boleh menerima kesembuhan tanpa harus operasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Alvaro ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini pun masih bergumul untuk kesehatan mereka. Ibu Sandra Smith, Ibu Mujiati Tuhan, Bapak Frankie, Bapak Theo Tuhan, dan yang lainnya Tuhan yang mungkin kami tidak tahu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh menolong, memberkati mereka semua di tengah-tengah pergumulan untuk mendapatkan kesehatan tubuhnya Tuhan. Tuhan turut campur tangan memberikan kekuatan Tuhan, dan biarlah di tengah penantian ini Tuhan, pengharapan sukacita mereka tetap terarah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kau pimpin kami, Kau mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Mereka yang bekerja di lapangan, mereka yang bekerja di kantor, sebagai ibu rumah tangga Tuhan, sebagai pekerja pedagang Tuhan, kami berdoa, sebagai pelajar juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat terbaik tercurah atas seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan dilindungi Tuhan
Tuhan, dijagai Tuhan. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkat penyertaan, perlindungan Tuhan melingkupi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan biarlah segala doa-doa kami Engkau mendengar Tuhan. Dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Kita pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ibadah sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu yang menyaksikan siaran langsung pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan ada beberapa hal